warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sipa Ajahra. Aku merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 3 Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku bakal menganalisis laporan keuangan dari perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan juga 2024. Disclaimer dulu, aku membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Baik, yang pertama aku bakal ngejelasin dulu mengenai profil PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Jadi, nama perusahaannya itu PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dan nama sebelumnya PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Nah, bidang usahanya itu mencakup perdagangan umum atau retail kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Dan tahun berdirinya itu 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi di tanggal 22 Desember tahun 1995. Status perusahaannya merupakan perusahaan terbuka atau TBK dan pencatatan saham itu sudah menggunakan Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007. Jumlah gerainya itu ada 245 gerai retail di seluruh Indonesia per 31 Desember 2024. Dan juga kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Grup usahanya itu Kawan Lama Group dan entitas induk terakhir itu PT Kawan Lama Internusa. Nah, secara singkatnya, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk itu merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang perdagangan umum dengan fokus utama pada penjualan produk, kebutuhan rumah tangga, dan gaya hidup. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai PT Ice Hardware Indonesia Tbk dan merupakan bagian dari Kawan Lama Indonesia dan bagian dari Kawan Lama Group dengan jaringan gerai yang tersebar luas di Indonesia. Kemudian selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Tapi sebelumnya aku bakal menjelaskan dulu pengertian singkat mengenai laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan itu merupakan laporan posisi keuangan atau yang biasa juga disebut dengan neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu yang mencakup aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, laporan ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, apa yang menjadi kewajibannya, dan hak pemilik atas aset perusahaan pada suatu waktu tertentu, misalnya per 31 Desember. Nah, langsung aja kita ke analisisnya. Ini udah ada laporannya. Laporan posisi keuangan dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 31 Desember 2024 dan 2023. Nah, langsung aja ke analisisnya. Nah, di sini tuh ada Nah, di laporan posisi keuangan itu ada aset lancar. Di aset lancar itu ada kas dan setara kas. Ini saldo tahun 2023-nya itu 2 triliun sekian dan di tahun 2024-nya itu 1 triliun sekian. Kas dan setara kas ini menurun dibanding dengan tahun 2023. Nah, penurunan ini tuh konsisten dengan laporan arus kas, terutama karena pembayaran dividen dan liabilitas sewa yang besar. Pos ini mencerminkan likuiditas utama grup. Nah, ini tuh sesuai dengan PSAK nomor 207 mengenai laporan arus kas dan juga PSAK nomor 107 mengenai instrumen keuangan atau pengungkapan. Kemudian di aset lancar juga ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini relatif kecil dibanding dengan penjualan karena karakteristik bisnis retail banyak transaksi tunai. Penurunan piutang pihak berelasi menunjukkan perbaikan penyelesaian transaksi intragrup.
itu sesuai dengan PSAK nomor 71 mengenai instrumen keuangan. Kemudian di aset lancar juga ada persediaan. Persediaan itu meningkat signifikan sejalan dengan kenaikan jumlah gerai dan volume penjualan. Risiko utama akun ini adalah penurunan nilai persediaan usang yang telah diantisipasi melalui kebijakan manajemen sesuai CALK. Nah, itu tertulis dalam PSAK nomor 14 di CALK mengenai persediaan. Kemudian ada uang muka. Nah, uang muka ini naik. Kenaikan uang muka menunjukkan pembayaran di muka untuk sewa, pembelian barang, dan juga ekspansi usaha konsisten dengan strategi pertumbuhan grup. Itu ditulis di PSAK 1 atau PSAK 201 mengenai penyajian laporan keuangan. Kemudian di laporan posisi keuangan itu ada aset tidak lancar juga. Nah, aset tidak lancar itu ada aset tetap. Aset tetap itu meningkat karena adanya penambahan gerai dan peralatan. Penyusutan dilakukan dengan metode yang konsisten sesuai dengan CALK. Itu ditetapkan dalam PSAK nomor 16 mengenai aset tetap. Nah, di aset tidak lancar juga ada aset hak guna. Nilai besar aset hak guna mencerminkan model bisnis retail berbasis sewa gerai ini berdampak langsung pada kenaikan liabilitas sewa. Itu sesuai dengan PSAK nomor 116 mengenai sewa. Kemudian di aset lancar juga ada aset pajak tangguhan. Nah, di aset pajak tangguhan ini berasal dari perbedaan temporer, terutama liabilitas imbalan kerja. Itu sesuai dengan PSAK nomor 46 mengenai pajak penghasilan. Nah, di laporan posisi keuangan lain konsolidasian itu juga ada liabilitas. Sekarang aku bakal menganalisis liabilitasnya. Nah, di liabilitas ini yang pertama aku bakal analisis dulu liabilitas jangka pendeknya. Nah, di liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha. Nah, utang usaha ini mengalami kenaikan. Jadi, kenaikan utang usaha ini sejalan dengan peningkatan pembelian barang dagang akibat naiknya persediaan. Itu ditulis dalam PSAK nomor 71. Kemudian, di liabilitas jangka pendek juga ada liabilitas sewa jangka pendek. Liabilitas sewa jangka pendek itu merupakan kewajiban sewa jatuh tempo yang waktunya itu kurang dari 1 tahun terkait sewa gerai dan juga gudang. Itu ditulis dalam PSAK nomor 116. Nah, di liabilitas juga ada liabilitas jangka panjang. Nah, di liabilitas jangka panjang itu ada liabilitas sewa jangka panjang. Nah, liabilitas sewa jangka panjang ini menunjukkan komitmen jangka panjang grup terhadap lokasi usaha yang strategis. Itu ditulis dalam PSAK nomor 116. Kemudian di liabilitas jangka panjang itu ada liabilitas imbalan pasca kerja. Ini dihitung menggunakan metode aktuaria. Perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Itu ditulis dalam PSAK nomor 24 mengenai imbalan kerja. Nah, selanjutnya di liabilitas itu ada ekuitas. Sekarang aku bakal analisis bagian ekuitasnya. Yang pertama itu ada modal saham. Modal saham ini mengalami penurunan. Nah, penurunan modal saham itu disebabkan oleh penarikan saham treasury bukan karena kerugian usaha. Itu ditulis dalam PSAK 1 atau PSAK nomor 201. Selanjutnya di ekuitas itu ada saldo laba. Nah, saldo laba ini meningkat karena laba bersih berjalan meskipun telah dibagikan dividen. Itu ditulis dalam PSAK 1 atau PSAK 201. Selanjutnya aku bakal analisis bagian laporan laba ruginya. Tapi sebelum analisis laporan laba rugi, aku bakal ngejelasin dulu analisis singkat mengenai apa itu laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif itu merupakan
laporan keuangan yang menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi yang mencakup laba atau rugi serta penghasilan komprehensif lain. Jadi laporan laba rugi itu merupakan bagian menunjukkan hasil operasional utama perusahaan, yaitu pendapatan, beban, dan juga menunjukkan itu perusahaan di tahun itu tuh laba atau rugi. Gitu. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian dalam satu periode. Nah, di laba rugi itu ada beberapa akun, contohnya itu ada penjualan bersih, terus harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba sebelum pajak, dan juga laba bersih atau laba tahun berjalan. Nah, selanjutnya langsung saja kita analisis laporan laba rugi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Nah, di laporan laba rugi itu ada penjualan bersih. Penjualan bersihnya itu meningkat sekitar 12,6%, itu menunjukkan pertumbuhan operasional yang sangat kuat. Itu ditulis dalam PSAK nomor 72 mengenai pendapatan dan kontrak dengan pelanggan. Kemudian di laporan laba rugi juga ada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan itu meningkat selain dengan volume penjualannya, namun sejalan dengan volume penjualannya. Namun margin laba kotor itu tetap kuat sesuai dengan PSAK nomor 14. Selanjutnya ada laba kotor. Nah, margin laba kotor itu meningkat kurang lebih sekitar 48,7%, mencerminkan efisiensi harga jual dan pengendalian biaya persediaan. Kemudian ada beban usaha. Nah, beban usaha naik akibat ekspansi gerai, biaya tenaga kerja, dan juga depresiasi. Itu ditulis dalam PSAK nomor 1. Kemudian ada laba bersih atau laba tahun berjalan. Nah, laba bersih ini meningkat kurang lebih sekitar 14,8% dibanding dengan tahun 2023-nya. Ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Itu sesuai dengan PSAK nomor 1 atau PSAK nomor 21. Baik teman-teman, mungkin segitu aja analisis atau penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata dan juga kekurangan dalam penyampaiannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.